ke murid Al-Habib Abdul Qadir yang kena falij, mati separuh itu, stroke. Dia bilang, ya fulan, ikhtar bainal ithnain, pilih satu di antara dua, at-tabib atau tibbil qulub. Nanti pilih diobatin dokter, ya usaha ikhtiar, atau ada lagi satu nih, tibbil qulub. Tapi kata Habib Abdul Qadir, wa ashkhish al-Habib Abu Bakar bin Muhammad as-Saggaf quddamak. Tapi waktu baca, hadirkan wali kutub zaman itu, Maulana Al-Habib Al-Imam Al-Kutub Abu Bakar bin Muhammad as-Saggaf. Waktu itu saat kisah ini terjadi, beliau masih ada. Ashkhish al-Habib Abu Bakar quddamak. Paham nggak ini bahasa Arabnya? Belum. Jadi waktu membaca seolah-olah mursyid kita di depan kita gitu. Itu ada di cara di Thariqah Alawiyah. Kalau orang Thariqah paham itu. Jadi iskhasus syekh amamaka, menghadirkan seolah-olah kita membaca di hadapan guru kita. Ini bukan syirik loh. Tiada yang setengah-setengah, mantan-mantan salah paham, bukan. Boleh saya terangkan sedikit ya. Jadi beginilah, orang yang cinta kepada pacarnya, ya, cinta kepada pacarnya yang cantik sekali, kadang dia tidak cukup mengenang itu, dipasang fotonya di kamar besar. Pacar yang cantik itu dipasang, dibesarkan fotonya, dipasang di kamar. Nggak cukup segitu. Di belakangnya dikasih ada bunga-bunga, ada hijau-hijau. Nggak cukup, auratnya dibuka dikit, nggak ditutup pakai kerudung, buka. Ini apa tujuannya? Menghadirkan di dalam hati. Tanpa itu susah. Begitu lihat foto, serem. Kadang yang hadir bukan hati, bawahnya yang bangun. Gara-gara foto perempuan sih. Tapi yang begini nggak dicaci, oke aja. Kita masuk rumah orang ada gambar perempuan telanjang, ya akhir, wis nggak ada yang mencaci. Begitu masang foto wali, ribut. Wah ini otak di mana? Cobalah, nggak usah pakai kola banyak, ini pakai akal aja. Yang ini oke aja. Begitu yang dipasang wali, rame, syirik, murtad. Cobalah di nafsunya diturunkan sedikit, akalnya dihadirkan. Terus mempelajari thariqah itu harus ke yang ngerti. Sebab thariqah itu bukan dalil, tapi rasa, ilmu rasa. Harus ke pelaku, nggak bisa kalau pakai baca sih. Harus cari yang ya memang mursyid yang sudah merasakan ya. Kalau teori sih susah. Kembali ke tadi, wa ashkhis al-Habib Abu Bakar quddamak. Ajaran ini baik. Kenapa? Jadi si murid ini diajarkan sama gurunya, kamu itu nggak pantas baca sholawat. Ini sirinya di situ. Menghadirkan guru itu. Nah, ini saya tambah sedikit ya. Syekhuna al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, beliau pernah waktu mengajar, beliau bilang, kenapa kita kalau membaca sholawat pakai Allahumma sholli, dan itu diperintah oleh Nabi. Gulu Allahumma sholli, bukan sholla, bukan as-sholatu. Saya tidak menentang sholawat as-sholatu, enggak, ini mah lagi bahas sholawat Ibrahimiyah aja. Allahumma sholli. Ringkas cerita waktu ta'lim itu, karena Nabi Muhammad itu terlalu tinggi dan kita ini terlalu kotor dan terlalu bodoh, tidak tahu gadrun Nabi Muhammad SAW, kita kembalikan lagi kepada Allah gitu. Waduh, saya disuruh mendoakan Nabi ini. Kayak gini deh, ada kiai sepuh atau habib sepuh minta air sama ente gitu, kira-kira gimana? Nggak pantas gitu kan. Wah, saya suruh doakan orang tua. Ini Nabi ini, Nabi Muhammad ini. Kita diperintahkan mendoakan Nabi Muhammad. Wah, nggak pantas nih, nggak pantas. Karena itu kata Ustadzul Imam, karena tidak pantas dikembalikan lagi. Allahumma, engkau yang pantas ya Allah, sholli ala sayyidina Muhammad. Itu
itu rahasianya kalimat Allahumma sholli, bukan as-salatu atau usolli. Kalau usolli kan saya bersalawat, ya, karena itu afdhalus shalah, shalah Ibrahimiyah, paling tinggi-tinggi dan afdhalnya salawat itu salawat Ibrahimiyah. Kembali ke ijazati bil qulub, lah menghadirkan guru itu kita ini nggak mampu doa, nggak mampu salawat, nggak mampu tawassul. Yang bisa bikin ijazah kita naik, salawat kita naik, doa kita diijabah, barakatus syuyukh. Itu maksudnya Imam Al-Haddad itu. Ringkas cerita, diamalkan oleh murid beliau, saya tidak tahu pasti berapa lama, yang jelas sembuh dari falij, sembuh dari stroke. Mau saya ketemu sehat sampai tua itu, Habib sampai tua, sampai jadi tokoh apa. Sudah meninggal sekarang, sudah meninggal. Alhamdulillah saya dapat ijazah tibbil qulub dari Habib Anis, saya dapat dari orang tua, dapat dari Habib tadi itu yang pakai isykhas Habib Abu Bakar juga dapat. Tapi sini ada Ustaz Abdul Rahman, beliau lebih sepuh, jelas orang sepuh, asrornya lebih banyak. Itu sebelum majelis ditutup supaya diijazahkan. Kalau yang berat baca 313 boleh mengamalkan pakai kaifiyah Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, cukup 10. Tapi ada tambahan waqutil arwah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau itu cukup 10 kali. Wallahu alam. Antum Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dahulu sekali, kemudian diijazahkan dan semuanya menerima qabiltul ijazah. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita ijazah, kemudian kita kirimkan hadiah Fatihah kepada beliau-beliau itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian kami berikan ijazah qabiltu ijazah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا. اغفر لنا وارحمنا. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.